Shalom FLC Kids! Sekarang kita sudah memasuki bulan yang baru nih. Berarti pastinya kita akan punya tema yang baru juga. Di bulan Maret ini kita mau belajar tentang kerjasama, yang artinya bekerja bersama-sama untuk melakukan lebih dari yang dapat kamu lakukan sendirian. Oh ya adik-adik, kalian masih ingat gak sih FLC Kids value yang ada 5 itu? Nah, buat yang lupa atau belum sempat catat di minggu ini, kakak mau ingatkan kembali untuk value FLC Kids yang pertama, yaitu listening ears. Artinya, saya mau belajar untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Kak kasih contoh ya. Contohnya adalah ketika mama, papa di rumah menasehati, adik-adik harus lebih banyak mendengarkan ya. Nah, saatnya kita memulai ibadah nih adik-adik. Yuk kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah teman-teman. Yuk adik-adik kita kembali memuji Tuhan. Kita harus dengan gembira, harus dengan sukacita. Pokoknya harusnya semangat ya adik-adik semua. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita jarangnya tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua, katakan Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berdua. Kita mau nyanyi dari awal, harus dengan semangat adik-adik. Kita caranya. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah, katakan Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah, katakan Yesus cintaku sekali lagi. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah.
Adik-adik, kita kembali mau menyembah Tuhan, mau lebih serius lagi sama Tuhan, mau lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Kita mau menaikkan pujian ini sama-sama ya. Katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, jamah di bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabatan Tuhanku, sampai besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal adik-adik. Yesus sahabatku, di bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabatan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. ku Kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk baca ayat hafalan di kitab Pengkhotbah 4 ayat 9. Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Nah, adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabar semuanya? Yuk sekarang kita mau belajar firman Tuhan, tapi sebelum kita mulai seperti biasa tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami anak-anak Tuhan sudah beribadah dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan ikut beracara sehingga apapun yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih Roh Kudus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk, siapa yang sedang mempersiapkan Alkitabnya? Yuk buka bareng-bareng. Kita buka di kitab Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. 8 sampai 9, cuma 2 ayat aja. Kami baca dulu ya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku,
supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Nah, di minggu pertama bulan Maret ini kita akan belajar tentang kerjasama. Kenapa sih kita harus belajar kerjasama? Kita mau belajar dari gimana umat Tuhan pada saat itu bekerja sama untuk membangun kemah suci, kemah tabernakel yang kita baca tadi di kitab Keluaran 25. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus kerjasama? Ada dua hal yang KBK mau kasih tahu. Yang pertama, dari kerjasama kita bisa dapat hasil. Pasti kalau kerjanya bareng-bareng itu hasilnya lebih cepat. Yang kedua, hasilnya itu pasti lebih bagus, lebih baik, lebih efektif, dan lebih besar, lebih maksimal. Dan yang kedua, kalau kita bekerja sama, itu Tuhan mau ajarkan kita untuk trust, punya trust ya. Trustnya itu tidak hanya kepada Tuhan tentunya, tapi trust atas diri kita sendiri dulu, kemampuan yang kita punya, dan trust sama keadaan situasi yang ada di depan kita. Mau gak mau kita harus lewatin. Dan yang paling penting yaitu trust sama Tuhan yang akan menyertai perjalanan langkah kerjasama yang kita ambil ini. Nah, belajar lagi tadi dari cerita kisah bangsa Israel ini yang dibantu Tuhan, ditolong Tuhan keluar dari bangsa Mesir dan dipimpin oleh Nabi Musa. Pada saat itu berapa ratus tahun ya, saat itu Tuhan bilang sama Nabi Musa, karena kalau Tuhan ngomong sama Nabi Musa, dia akan panggil Musa ke gunung atau ke semak belukar. Saat itu Tuhan panggil Musa dan kasih perintah. Biasanya kalau Tuhan panggil Musa itu memang akan ada perintah, isinya aturan, hukum yang mau gak mau bangsa Israel harus tepati dan harus lakukan. Karena mereka tahu benar apa yang Tuhan kasih tahu itu pasti untuk membuat mereka lebih aman, pasti aman. Begitu. Nah, pada saat itu Tuhan bilang sama Musa, Musa sampaikan ini kepada bangsa Israel untuk melakukannya, yaitu membuat kemah suci, kemah kudus. Nah, gimana cara membuatnya, cara mengaturnya, cara masuknya nanti, cara gunainnya, nanti kalau ada jubahnya gimana pakainya, begitu. Tuhan mau Musa melakukan itu bersama-sama dengan bangsa Israel. Dan tentunya dengan penyertaannya Tuhan. Nah, saat itu Tuhan sudah tahu benar bahwa akan ada hambatan yang akan mereka hadapi. Yaitu hambatannya people-nya, yaitu sumber daya manusianya. Dan yang kedua supply-nya atau bahannya yang akan mereka gunakan. Tapi bukan Tuhan kita namanya kalau bukan yang sudah siapin, Jehovah Jireh yang sudah ada di depan dan menyediakan buat kita. Pada saat itu Tuhan sudah siapkan anak Tuhan yang namanya Bezalel dan Aholiab. Saat itu Tuhan kasih mereka talenta, sudah siapkan mereka kemampuan, bisa membuat, dan Tuhan kasih kerajinan, dan Tuhan kasih kreativitas untuk membantu membuat si kemah suci ini. Dan kalau untuk persediaan, baiknya Tuhan melihat bangsa Israel punya hati memberikan. Mereka kan waktu kabur dari Mesir, mereka punya emas, punya perak, punya kain mahal, punya minyak, dan mereka punya hati memberikan itu untuk persembahan. Ketika ada ibadah, ada persekutuan kudus dengan Tuhan, mereka punya hati itu. Dan mereka melakukannya bersama-sama. Tidak hanya satu momen saat itu saja kerjanya bareng, tapi bersama-sama secara keseluruhannya. Dan itulah luar biasanya penyertaan Tuhan. Kalau kita kerja bareng Tuhan, itu dari mereka kerjain pertama kali sampai selesainya itu kemah sucinya, sampai dimulainya ibadah tersebut, dan mereka finish well, everything is done. Itu Tuhan menyertai, dimulai dengan hati yang mau bekerja sama. Karena waktu mereka bangsa Israel keluar itu kan mereka masih dalam konteks punya hati budak gitu ya. Dan sudah keluar dengan merasakan nikmatnya kebebasan dari perbudakan. Dan mau gak mau mereka harus ikut
apa kata Musa untuk membangun lagi si kemah suci ini. Dan mereka mau melakukannya. Itu yang mau kita pelajari dari bangsa Israel saat itu. Dan KBK mau tutup begini. Saat ini memang Tuhan gak minta anak-anak Tuhan, anak-anak yang manis-manis ini untuk buat kemah suci buat Tuhan, kemah kudus. No, Tuhan gak minta itu. Tuhan mau minta teman adik-adik semuanya ikut bekerja sama dalam penyertaannya Tuhan. Contohnya apa KBK? Contohnya misalnya, kita mau ujian. Kita sudah dikasih Tuhan berkat pintar, punya kemampuan untuk belajar. Tapi Tuhan minta kita bekerja sama Tuhan, tidak hanya belajar, tapi juga berdoa. Supaya apa? Supaya hasilnya nanti itu luar biasa. Karena kalau kita cuma belajar aja tanpa berdoa minta Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong sertai, hasilnya mungkin gak maksimal. Begitu. Jadi kita memberikan hati kita itu mau dibentuk sama Tuhan, mau dipimpin sama Tuhan, mau menyerahkan hati kita itu supaya Tuhan yang tolong, bukan karena kitanya yang mampu, tapi karena Tuhannya yang tolong. Seperti bangsa Israel yang mau dipimpin Tuhan untuk membuat si kemah suci tersebut. Seperti itulah Tuhan mau ajarkan kepada adik-adik semuanya. Dan kakak percaya benar bahwa semua adik-adik FLC, anak-anak sekolah minggu ini punya hati yang mau dengar, mau ikut kata Tuhan, dan mau dengar sama perintah Tuhan. Itu aja yang KBK mau sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.